Setelah pada video pertama kita membahas tentang genre motor, kali ini kita akan gantian membahas genre mobil yang ada di Indonesia dan dunia, yang pastinya agak kalah banyak dan unik dibanding motor. Kalian penasaran ada apa aja? Tanpa banyak basa-basi lagi, putar intronya dan simak videonya. Faktanya, sedan adalah genre mobil yang banyak dipilih jika perusahaan mobil ingin membuat mobil yang didesain untuk kencang. Karena mobil ini memiliki ciri khas kabin yang sangat pendek dari segi tinggi, moncong depan yang sangat panjang dan lebar yang membuat ruang mesin jadi sangat lega, serta ground clearance yang mepet aspal, yang ujung-ujungnya dapat membuat mobil ini sangat aerodinamis dalam membelah angin di jalan, dan gak gampang limbung ketika bermanuver di kecepatan tinggi. Untuk bagian bagasinya juga terpisah dengan kabin. Dan bagian atas bagasinya ini cocok banget buat ditaruhin wing atau spoiler ala-ala mobil balap di atasnya untuk membuat downforce makin kuat saat bermanuver. Walaupun ya, misalkan spek sedannya biasa aja, seenggaknya kan kelihatannya agak keren kalau pakai wing. Selain itu, dimensinya yang juga tergolong pendek dari segi tinggi, membuat mobil ini memiliki bobot yang ringan. Beberapa faktor tadilah yang membuat sedan ini jadi terasa cocok banget buat jadi mobil dengan performa tinggi. Dan di sisi lain juga karena mobil ini mau tidak mau pasti memiliki kabin yang bisa dibilang sempit dan gak bisa muat orang banyak. Jadinya bikin feel berkendaranya itu bener-bener kayak lagi jadi pembalap. Tapi, walaupun bisa dibilang sebuah genre mobil kencang, nyatanya, banyak juga kok sedan yang berbalut kemewahan dan kenyamanan seperti yang ditawarkan oleh MPV kelas atas. Sehingga banyak yang bilang kalau sedan adalah sebuah genre mobil mewah dari segi kenyamanan. Padahal ya dikatakan salah juga tidak benar. Walaupun ya tetap gak bisa dipungkiri kalau pelafonnya tetap aja pendek. Jadinya kan gak senyaman MPV kelas atas. Dan berikut adalah contoh sedan mewah yang benar-benar mewah. Yang mewahnya itu gak setengah-setengah. Pertama ada Rolls-Royce Phantom, Mercedes-Benz S-Class, Lexus LS, dan kawan-kawan yang harganya tembus hingga puluhan miliar rupiah. Untuk contoh lain mobil sedan, jika kalian ingin membeli sedan yang terjangkau, ada Toyota Vios dan Honda City dengan mesin 1500 cc 4 silinder yang harganya ada di sekitaran 330-370 jutaan aja. Duh, mahal juga ya ternyata sedan. Keluaran terbarunya aja paling murah hampir 350 juta. Coba kalau kalian lihat MPV. Kalian udah dapat low MPV plus kembalian. Dan kalau mau MPV kelas menengah seperti Innova, udah dapat secondnya yang berkualitas tahun muda. Jika kalian pecinta kecepatan dan pengen sedan kencang, ada Honda Civic Type R yang pakai mesin 2000 cc 4 silinder yang powernya 320 horsepower. Lalu ada Audi RS5 yang mesinnya pakai V6 2900 cc yang powernya tembus 450 horsepower dan torsi 600 Nm. Kalau masih belum puas juga, ada BMW M3 kompetisi yang pakai mesin 3000 cc 6 silinder segaris yang powernya tembus 510 horsepower dan torsi 650 Nm. Untuk harga, ada di sekitaran 1,4 sampai 2,6 miliar aja. Gimana? Murah kan? MPV adalah kepanjangan dari Multi-Purpose Vehicle yang jika diartikan ke bahasa Indonesia menjadi kendaraan multifungsi atau multiguna. Sesuai namanya, mobil berjenis MPV ini didesain dengan dimensi yang cukup besar untuk ukuran sebuah mobil perkotaan.
agar bisa mengangkut banyak penumpang dan juga barang di dalamnya. Di genre ini juga terdapat beberapa kelas, yaitu diantaranya ada Low MPV atau biasa disingkat LMPV. Kelas ini diisi oleh mobil-mobil berkapasitas mesin 1300 sampai 1500 cc. Contohnya ada Suzuki R3, Toyota Avanza, Mitsubishi Expander, Nissan Livina, Hyundai Stargazer, dan lainnya lagi yang harganya cuma 200 sampai 320 jutaan aja. Lalu ada juga yang kelas menengah, seperti misalkan Toyota Innova, Toyota Sienta, Wuling Cortez, dan kawan-kawan yang pakai mesin bensin 1500 sampai 2000 cc. Untuk Innova, tersedia juga varian mesin diesel yang kapasitas mesinnya hingga 2400 cc. Sangat jauh di atas kompetitor. Untuk harga, MPV mid-rank level ini dibanderol berkisar 260 sampai 450 jutaan aja. Dan jika semua MPV tadi masih kurang nyaman, masih ada kelas di atasnya lagi, yaitu Premium MPV. Di kelas ini, pemainnya ada Toyota Alphard, Toyota Velfire, Nissan Elgrand, Hyundai H1, dan kawan-kawan, yang pakai mesin diesel dan bensin berkapasitas 2400 sampai 3500 cc, yang harganya mulai dari 510 juta sampai 1,6 miliar rupiah. Gimana? Menurut kalian, mahal gak sih harga segitu untuk sekelas sofa berjalan? Sport Utility Vehicle atau biasa disebut SUV adalah salah satu genre mobil yang menggabungkan gagah dan tangguhnya mobil off-road dan kemampuan membawa banyak penumpang layaknya MPV. Atau bisa dibilang ini adalah MPV yang bisa diajak terabas. Mobil ini memiliki ciri-ciri bodi yang besar dan panjang. Dan gak lupa juga ukuran velg dan ban yang juga besar untuk mempertinggi ground clearance biar gak gampang gasruk saat terabas. Untuk contoh mobilnya sendiri, kalau kalian mau pilih yang ramah di kantong, ada Suzuki XL7, Toyota Rush, Wuling Almas, Toyota Raize, dan kawan-kawan. Mereka pakai mesin bensin 1000 sampai 1500 cc, yang harganya agak lebih dari 350 juta. Kalau kalian mau yang agak mahal dan agak berkelas biar dipandang banyak uang, ada duo Arogantot yang usernya suka banget pakai sirine sama nyalain strobo biru. You know lah ya mobil apa. Yes, Pajero dan Fortuner. Lalu ada Honda HR-V, Honda CR-V, Mazda CX-5, dan kawan-kawan, yang pakai mesin bensin dan diesel berkapasitas 1500 sampai 2500 cc, dengan harga berkisar 520 sampai 730 jutaan. Kalau masih belum puas juga, ada lagi kelas di atasnya. Di antaranya ada Toyota Land Cruiser, Mercedes-Benz G-Class, Hyundai Palisade, BMW X7, Mazda CX-9, Jeep Wrangler Rubicon, dan kawan-kawan, yang pakai mesin bensin dan diesel berkapasitas 2000 sampai 4400 cc, dengan harga yang berkisar mulai dari 850 sampai 7,5 miliar rupiah. Dengan harga yang selangit ini, saya bisa jamin mobil ini gak bakal mengecewakan kalau diajak terabas, baik dari segi performa maupun keseluruhannya. Kalian pasti udah sangat familiar dengan mobil yang satu ini. Ya, ini adalah mobil pick-up, atau biasa dibilang mobil bak oleh sebagian besar orang. Mobil pick-up adalah mobil yang diperuntukkan untuk mengangkut barang. Itulah alasan kenapa mobil ini memiliki penggerak roda belakang di tengah gempuran penggerak roda depan di rentang harga yang sama. Dan kayaknya saya nggak usah deskripsiin panjang lebar soal pick-up ini, karena kalian pastinya udah paham banget mengenai mobil ini. Untuk segmen atau kelasnya sendiri, kelas terbawah diisi oleh Suzuki Carry, Daihatsu Grand Max, Wuling Formo Max, dan kawan-kawan. Mereka menggunakan mesin bensin berkapasitas 1300 sampai 1500 cc dengan daya angkut sebesar 1 sampai 1,5 ton.
yang harganya ada di rentang 150 sampai 170 jutaan aja. Gimana? Murah kan untuk sekelas mobil 2 pintu? Untuk kelas yang agak tinggi, diisi oleh Isuzu Traga dan Mitsubishi L300. Mereka menggunakan mesin diesel berkapasitas 2200 sampai 2500 cc dengan daya angkut sebesar 3 ton, yang harganya ada di rentang 200 sampai 250 jutaan. Untuk kelas tertinggi, mereka tidak mengutamakan daya angkut barang yang besar, melainkan lebih mengutamakan ketangguhan dalam bermanuver di jalanan off-road layaknya pertambangan, sambil membawa barang. Itulah alasan mengapa mobil ini juga tersedia opsi penggerak 4WD, atau 4x4. Dan jika pick-up di kelas sebelumnya hanya memiliki satu baris seat saja, kalau untuk kelas ini, ada yang memiliki satu baris dan dua baris seat, atau biasa disebut single cabin dan double cabin. Jadi ibaratnya mah ini SUV yang seat bagian ketiganya itu diganti pakai bak. Untuk contoh mobilnya sendiri, ada Mitsubishi Triton, Toyota Hilux, Isuzu D-Max, Ford Ranger, dan kawan-kawan. Mereka semua menggunakan mesin diesel berkapasitas 1900 sampai 2400 cc dengan daya angkut bak belakang seberat 1 sampai 1,5 ton aja. Untuk harga, pick up yang ada di kelas ini dibanderol dengan harga mulai dari 360 sampai 500 jutaan. Convertible atau biasa disebut cabriolet adalah sebuah mobil sedan mewah yang atapnya bisa dilepas dan dipasang dengan cara menekan tombol aja. Lalu, apa sih bedanya cabriolet sama convertible? Jadi, bedanya adalah cabriolet adalah sebuah genre mobil yang bisa dibuka atapnya. Sedangkan convertible adalah sebutan untuk mobil yang atapnya bisa dibuka, tapi sebutan ini hanya berlaku untuk mobil yang atapnya menggunakan bahan lentur semacam vinil atau kanvas ringan atau kain atau apalah itu. Yang kelihatannya itu kayak semacam bahan tenda camping. Bukan plat yang serupa dengan bodi mobil. Cara kerjanya adalah atap akan terbuka dan terlipat, lalu disimpan di bagian bagasi mobil. Mantep kan? Jadinya kalian bisa pamer muka kalau lagi di jalan. Manaan harganya juga mahal banget lagi. Dan genre mobil ini tergolong premium. Karena fitur, teknologi, dan harga yang ditawarkan gak ada yang murah sama sekali. Mobil ini juga bisa jadi counter buat yang bilang enakan beli mobil. Panas gak kepanasan, hujan gak kehujanan. Oh iya, ngomong-ngomong, mobil convertible ini hanya memiliki 2 pintu aja, alias hanya cukup untuk 2 orang aja. Dan kebanyakan tersedia tanpa adanya kursi belakang seperti mobil sport dan coupe yang walaupun memiliki 2 pintu, tapi tetap punya bangku lagi di belakangnya. Dan bagian bagasi belakang juga space buat naruh-naruh barangnya sangat kecil, karena sebagian besar space-nya dipakai buat naruh atap kalau lagi dibuka. Jadinya mobil ini bener-bener kurang bersahabat kalau diajak shopping sama doi. Untuk contohnya sendiri, ada Mazda MX-5, BMW Z4, Porsche Boxster, Ferrari 488 Pista Spider, Mercedes-Benz SL-Class, Audi R8 Spider Plus, Audi A5 Cabriolet, dan lain-lain. Sepertinya jenis mobil-mobilnya terdengar agak asing di telinga orang awam. Karena kan ya, seperti yang udah saya bilang tadi, mobil convertible ini bener-bener mewah dan mahal semua. Untuk harga berkisar 840 juta sampai miliaran rupiah aja. Gimana? Murah atau mahal nih menurut kalian? Jadi, segini dulu pembahasan kita kali ini. Terima kasih sudah selalu nonton dan support channel ini hingga saat ini. Sampai berjumpa di video selanjutnya.